Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Robi Firlana, Septian Aji Pratama, Syafira Zalfa Azah, Tedo Arifin, dan saya sendiri Firda Dias Mutia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Kode dan Etik PNS dalam Literasi Digital dengan tema implementasi digital skill dan digital safety untuk mewujudkan Smart ASN. Pada slide ini, dijelaskan latar belakang pentingnya literasi digital bagi ASN. Perkembangan teknologi digital saat ini telah mengubah sistem kerja pemerintahan menjadi lebih modern dan berbasis teknologi. Karena itu, ASN dituntut mampu bekerja secara cepat, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan digital. Namun, penggunaan media digital tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga memberikan berbagai risiko, seperti penyalahgunaan data dan ancaman keamanan digital. Oleh karena itu, ASN perlu memiliki kemampuan literasi digital agar mampu menggunakan teknologi secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Jadi, ASN tidak hanya harus mampu menggunakan teknologi saja, tetapi juga harus mampu menjaga keamanan dan etika dalam ruang digital. Kemudian, pada slide ini, dijelaskan mengenai Smart ASN dan literasi digital. Smart ASN merupakan gambaran ASN yang profesional, berintegritas, adaptif, mampu menguasai teknologi, serta siap menghadapi transformasi digital di era modern saat ini. ASN tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang. Untuk mendukung hal tersebut, ASN perlu memiliki kemampuan literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan dalam menggunakan, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan teknologi digital secara tepat dan bertanggung jawab. Dengan adanya literasi digital, ASN dapat bekerja lebih efektif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung transformasi digital pemerintahan menuju birokrasi yang lebih modern dan efisien. Baik, di sini ada pilar literasi digital, ada 4 pilar. Ada digital skill, kultur, digital etik, ada digital safety. Kami berfokus pada pembahasan digital skill dan safety. Digital skill itu ya cakapan atau skill menggunakan teknologi digital itu. Digital safety juga keamanan, kata safety dalam menggunakan media sosial. Jadi menggunakan media sosial itu juga perlu keamanan karena banyak kejahatan media sosial, sangat berbahaya itu. Selanjutnya di sini pembahasan digital skill. Apa itu digital skill? Pengertiannya kemampuan individu dalam menggunakan perangkat dan teknologi digital secara efektif dan produktif. Jadi ya skill individu, kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital itu agar dapat mampu digunakan secara efektif dan produktif. Nggak cuma bisa saja tapi harus produktif juga. Ada contoh penggunaan skill digital pada ASN seperti menggunakan aplikasi perkantoran. Sekarang kan perkantoran juga banyak memakai aplikasi digital, juga digunakan untuk mengelola data dan arsip elektronik, karena arsip elektronik juga sudah serasa wajib sekarang harus ada ya. Mengelola aplikasi e-government, melakukan pelayanan berbasis digital, berkomunikasi secara profesional melalui media sosial, pelayanan berbasis digital. Sekarang juga pelayanan sudah banyak yang menggunakan digital, jadi ASN juga harus berskill juga menggunakan itu, berkomunikasi secara profesional melalui media sosial. Sekarang kan media sosial hampir bisa dikatakan wajib juga. Banyak dari instansi pemerintahan yang mempunyai akun media sosial untuk ya salah satunya untuk pelayanan masyarakat juga, untuk memberikan informasi dan lain-lain. Jadi ASN juga dituntut untuk dapat mempunyai skill. Jadi kalau ASN nggak punya skill, dari 4 pilar itu kan salah satunya ada skill, kalau nggak ada satu ya tidak bisa berdiri kemampuan itu.
Selanjutnya manfaatnya ya mempercepat pekerjaan, meningkatkan efisiensi seperti yang tadi pengertiannya. Dapat menggunakan teknologi digital secara efektif dan produktif. Jadi kan efektif itu kan cepat juga, meningkatkan efisiensi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, ini yang paling penting ya, untuk tujuan kita kan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik karena kita adalah pelayan masyarakat. Jadi saya rasa begitu, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian pada slide ini dibahas mengenai implementasi digital skill pada ASN. Contoh implementasinya yaitu ada presensi online ASN, penggunaan Google Workspace atau Microsoft Office, kemudian ada arsip dan surat menyurat digital, pelayanan administrasi berbasis aplikasi, dan rapat daring melalui Zoom atau Google Meet. Pada slide ini juga ditampilkan dua contoh aplikasi digital yang digunakan dalam mendukung pekerjaan ASN. Yang pertama adalah aplikasi Star ASN Kemen IMIPAS. Star ASN merupakan sistem digital yang digunakan sebagai sarana manajemen kepegawaian ASN di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Aplikasi ini mendukung berbagai kebutuhan pegawai seperti presensi online, pengelolaan data pegawai, informasi kepegawaian, hingga layanan administrasi ASN secara terintegrasi. Dengan adanya Star ASN, proses administrasi menjadi lebih praktis, transparan, dan efisien. Yang kedua yaitu ada aplikasi Srikandi. Srikandi merupakan singkatan dari Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan surat menyurat dan arsip digital di instansi pemerintah. Melalui Srikandi, proses pembuatan surat, disposisi, pengarsipan, hingga penyimpanan dokumen dapat dilakukan secara elektronik tanpa menggunakan banyak kertas. Hal ini mendukung terciptanya sistem kerja yang lebih cepat, tertib administrasi, dan menuju pemerintahan berbasis digital. Kemudian, pada slide ini dijelaskan tentang digital safety atau keamanan digital, yaitu kemampuan untuk melindungi data pribadi, perangkat, dan aktivitas digital dari ancaman cyber. Beberapa bentuk ancaman digital yang sering terjadi antara lain ada phishing, pencurian data, peretasan akun, malware, dan penyebaran hoax. Oleh karena itu, digital safety sangat penting bagi ASN karena ASN harus mengelola data penting dan informasi pemerintahan yang harus dijaga kerahasiaannya dan keamanannya. Dengan memahami digital safety, ASN dapat bekerja lebih aman, bijak dalam menggunakan teknologi, serta mencegah terjadinya kebocoran data maupun penyalahgunaan informasi. Kemudian, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada set ini saya akan menjelaskan tentang penerapan digital safety pada ASN. Ada 6 cara menerapkan digital safety pada ASN sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan password yang kuat. Yang kedua, tidak membagikan OTP atau data pribadi. Yang ketiga, menghindari link yang mencurigakan. Yang keempat, mengamankan data instansi. Yang kelima, logout dari perangkat umum. Yang keenam, bijak dalam menggunakan media sosial. Tujuan dari penerapan digital safety pada ASN. Yang pertama, menjaga keamanan data, baik data pribadi maupun rekan kerja. Yang kedua, melindungi informasi instansi agar rahasia negara dan sistem pemerintahan tetap berjalan dengan aman tanpa ada gangguan cyber. Yang ketiga, menjaga kepercayaan masyarakat. Saat masyarakat tahu bahwa data mereka aman di tangan instansi kita, kredibilitas dan nama baik birokrasi akan tetap terjaga dengan kuat. Oleh karena itu, mari kita jadikan digital safety ini bukan lagi sekedar beban aturan, melainkan sebuah budaya kerja baru di era digital. Selanjutnya, contoh kasus dan etika PNS digital. Di sebelah kanan kita bisa melihat mengenai isu dugaan kebocoran data mahasiswa. Pakar Sistem Keamanan Cyber IPB University ingatkan risiko serius. Kasus-kasus peretasan dan kebocoran data seperti ini bukanlah hal yang baru, dan secara gamblang menunjukkan bahwa kesadaran keamanan digital di Indonesia secara umum masih cenderung rendah. Hal ini menjadi alarm penting bagi kita semua, khususnya yang bergerak di sektor pelayanan publik. Menyikapi tantangan tersebut, sebagai ASN kita dituntut untuk memiliki benteng moral dan profesional yang kuat
Ada 5 poin utama dalam etika PNS dalam bermedia digital yang wajib kita implementasikan sehari-hari. Yang pertama, tidak menyebarkan berita hoax. Sebagai aparatur negara, kita harus menjadi penyaring informasi, bukan justru menjadi bagian dari penyebar berita bohong. Yang kedua, menjaga kerahasiaan data. Data publik, data instansi, maupun data rekan kerja adalah amanah yang tidak boleh dibocorkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, menggunakan media secara bijak. Kita harus mampu memisahkan opini pribadi yang bersifat sensitif dengan peran kita sebagai pelayan masyarakat. Yang keempat, menjaga citra instansi. Ingat, perilaku kita di dunia maya mencerminkan tempat kita bekerja. Dan kelima, berkomunikasi secara sopan dan profesional, baik saat membalas komentar publik maupun saat berkoordinasi secara daring. Jejak digital ASN dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap instansi pemerintahan. Jadi, apa yang kita ketik hari ini akan abadi sebagai jejak digital. Ketika masyarakat melihat seorang ASN bertindak tidak etis di media sosial, yang runtuh bukan hanya reputasi individu tersebut, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintahan secara keseluruhan. Mari kita mulai perubahan dari kita sendiri. Literasi digital merupakan kemampuan yang sangat penting bagi Smart ASN dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik modern. Melalui penguasaan digital skill, ASN dapat bekerja secara lebih efektif, efisien, dan profesional. Selain itu, penerapan digital safety menjadi langkah penting dalam menjaga keamanan data dan informasi. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk tidak hanya cakap menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menjadi teladan dalam pemanfaatan teknologi yang aman, bijak, dan beretika. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait dengan digital safety dan digital skill. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.